Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 28 Mei 2024, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja. Untuk update terakhir kemarin, jujur saya pribadi pun nggak ada ambil posisi kemarin. Ya, jujur di grup pun saya nggak ada bilang ambil posisi apapun karena literally market itu libur, ya kan. Jadi lebih baik nikmati aja lah hari Seninnya, nggak usah terlalu dipaksakan ambil posisi. Tapi kalau kalian ingin ambil posisi, ya udah kayak kemarin, ya kan. Di M30 atau enggak di H1, kalian harus ngelihat harga itu break di atas itu, baru kalian bisa ambil posisi buy. Kalau di atas 2346, kalau harga di bawah 2328, kalian break di bawah, kalian ambil sell di bawah itu. Ya. Untuk hari ini kita berita cuma ada satu, yaitu consumer confidence nanti malam, yang dimana sih diperkirakan akan turun dari 97,0 ke 96. Ya, dari 97 ke 96. Jadi kemungkinan sih nanti malam di sini pengaruh, tapi saya rasa sih nggak akan kuat banget sih, ya nggak akan terlalu kuat banget. Apalagi nanti malam itu kan market US-nya baru ada aktivitas, ya setelah kemarin libur Memorial Day, hari ini baru akan ada aktivitas untuk di market US dan juga market London. Kemarin sebenarnya kalau kalian ada yang open posisi, sebenarnya ya yang benar open posisinya itu adalah seperti yang terjadi tadi malam sekitar jam 7 ataupun jam 8 malam. Ya, kayak saya kan sudah bilang di 2346, kalau harga bisa break di atas itu, kalian baru ambil posisi posisi buy, ya, break retest seperti ini contohnya di H1. Dia break di atas 2346, ini kan close-nya di 2347, harga retest sampai ke 2344. Kalian open buy pun nggak masalah sebenarnya. Target yang sudah saya bilang kemarin, ya, dari 2356 sampai 2359 terserah. Yang penting kalian targetnya di sini, nggak usah muluk-muluk sampai jauh banget sampai 2360 atau nggak sampai 2370, apalagi nggak usah, cukup di antara 2356 sampai 2359. Kalau di H1 kalian merasa itu kurang cukup, kurang pasti, kalian juga bisa lihat di time frame M30. Ya, ini sebenarnya kalau kalian ngelihat ada yang di sini, ya, ini sebenarnya bukanlah kondisi breakout sebenarnya. Ya, ini harga hanya trade di atas itu, trade di atas 2346. Kalau kalian ngelihat harga itu tidak break di atas 2346 tapi harga itu lewat 2346, beda ya kondisinya. Ketika harga itu breakout atau break dengan kondisi harga itu trading di atas ataupun di bawah suatu level. Ya, kalau kita ingin posisi dengan kondisi seperti ini, kita harus bisa melihat harga itu at least bertahan di atas 2346. Tapi kan masalahnya kalau dilihat dari time frame M30, ketika dia bertahan di 2347, harga langsung dibanting turun sampai 2345 dan 30 menit kemudian harga di bawah 2346 lagi. Jadi ini bukanlah sebagai kalian bisa entry. Di sini sebenarnya kalian entry-nya bagus, ya. Tadi malam di sini entry-nya, bukan yang di sini. Ya, ini bukan. Kalau kalian ingin trade dengan kondisi seperti ini, bisa. Tapi kalau di sini candlenya merah, it's okay, nggak masalah. Yang penting candle selanjutnya itu hijau sebesar ini, ya, di atas 2349. Nah, di sini kalian bisa buy, nggak masalah. Yang dimana berarti di sini ada bullish engulfing, kemudian di time frame H1 kemungkinan harga akan trading di atas 2346. Setelah itu kalian baru boleh open di sini. Stop lossnya ya tergantung, terserah, bisa di sini, stop lossnya, atau di sini, ya. Gitu caranya. Kalau kalian trading dengan melihat harga itu sudah break, bukan break, harga itu melewati suatu level, ya, gitu caranya. Jangan baru kalian ngelihat harga di atas 2347 kalian ngebuy, itu salah. Ya, kalau cuma satu ini doang sebaiknya jangan. Kecuali kondisinya kayak gini, ya. Ini kan literally breakout ke atas, ya. Benar-benar di breakout dengan body yang sangat besar juga. Kemudian 30 menit kemudian harga turun meretest 2346. Sebenarnya di sini kalian bisa ambil buy posisi setelah candle merah ini selesai. Kalian open buy di sini, atau enggak ada yang sharp entry di 2346 ataupun sniper di 2346. Kalian ambil buy TP sampai 2356, lumayan 100 pip kemarin. Ya, itu caranya. Sekarang gimana?
Kalau dilihat ini harganya kan sudah kena level area support become resistant. Ya, ingat 2356 sampai 2359 ini kan menjadi area support become resistant walaupun sebenarnya H4 supply-nya ada di sini. Ya. Ini sih sebenarnya kalau dilihat ya, ini kalau saya hapus bagian bawahnya tuh. Hampir kena area supply-nya. Hampir sekali, lagi sedikit sekali ya. Bisa bilang lagi dikit sekali. Makanya kalau saya lebih prefer tuh kembalikan seperti ini sebenarnya. Nah, jadi sebesar dari 2359 sampai 2356 itu menjadi support become resistant walaupun di atasnya ada area supply lagi dikit. Kalau dilihat gimana? Mau ambil buy atau sell? Ingat ya, harga itu masih dalam kondisi bullish banget secara sudut pandang time frame yang besar. Di sini saya akan tarik satu garis trendline lagi supaya kalian lebih tahu ini marketnya kemana sebenarnya. Ya. Ini kalau kalian lihat, ini trendline-nya yang bisa saya tarik itu, let's say dari sinilah ya, atau enggak dari sini. Dari sini kena ke sini. Nah, ini kalian bisa lihat bahwa sebenarnya harga itu masih di atas bullish trendline yang ada di H4. Ya, yang saya tarik dari tanggal 1 April di sini ketika di harga 2226, kemudian kena di tanggal 1 Mei ya kan. Ini harga masih dalam kondisi bullish. Makanya sebenarnya kita itu masih bisa ambil posisi buy sebenarnya. Tapi ingat, dalam kondisi time frame yang rada besar yaitu daily, ini kan harganya masih dalam kondisi drop yang sangat signifikan. Ya, H4 tren sekarang itu adalah masih bearish. Ya. Kalau kalian ngelihat tren, lihat dulu sudut pandangnya seberapa. Kalau kalian ngelihat sudut pandang time frame H4 cuma segini, ya udah ini bearish namanya. Kalian nggak usah didebatin, ini adalah bearish. Tapi kalau kalian lihat sudut pandang time frame H4 sebesar ini kalau kalian lihat sebagai bearish itu juga nggak masuk akal. Ya, harga membuat higher high, harga membuat higher low, harga juga di atas trendline, ini nggak mungkin kalian sebut sebagai bearish trend. Ya, makanya kalau kalian ngelihat tren itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tergantung di mana kalian ngelihat sudut pandangnya. Ya, mau itu H4, mau itu daily, mau itu H1, tergantung sudut pandangnya sekali lagi. Ya, tapi untuk sekarang ya, ini kan untuk jangka panjangnya ini kan kita masih bullish. Tapi kalau dilihat sekarang ini kan market trading marketnya ini kan seperti ini ya. Ini trading marketnya, yang dimana otomatis ini adalah trennya masih bearish ya kan. Jadi secara major ini harga masih dalam kondisi bullish, secara minor ini marketnya masih dalam kondisi bearish. Itu cara ngelihatnya ya. Jadi kalau kita bisa melihat major dan minor itu sama-sama bullish, ya udah enak ya. Contohnya ini adalah ini major ya. Kemudian ini minornya alias koreksi. Kemudian ketika harga itu break di atas 2350, maka itu akan menjadi kelanjutan majornya. Ya udah, kalau kalian ada yang ngebuy kemarin, ya udah enak ya kan. Di sini adalah minornya. Kemudian di sini adalah kelanjutan majornya. Dan major sampai sini, dan sekarang ini minor lagi ya, gitu caranya. Apakah sekarang sudah kembali major ini di sini? Apakah sudah kembali major trennya itu akan seperti ini? Bisa aja. Ya, bisa aja. Tapi kalau saya pribadi kalau ngelihat kayak gitu, ini belum dikategorikan sebagai akan sudah selesai majornya. Minornya apakah sudah selesai? Saya katakan belum. Karena yang saya worry-nya adalah ini harga akan mengulang kejadian seperti ini. Ya, ini dia drop, kemudian di sini kita ngelihat kemungkinan akan melanjutkan kenaikan, tapi apa yang terjadi? Harga malah membuat drop. Ya udah, berarti otomatis ketika dia turun, dikira akan ada kelanjutan kenaikan, tapi yang ada malah drop. Gitu. Ya. Walaupun harga masih di atas trendline, ingat ini harga higher low terakhir adalah di sini. Ya. Selama harga tidak break di bawah 2280, 2285, kalian itu masih pandangannya adalah bullish. Ya, secara garis besar selama dia nggak break di bawah 2280, 2285, itu kalian sebenarnya masih dalam kondisi bullish sebenarnya. Area kalian trading itu adalah sebesar ini.
dari 2280 sampai 2450. Itu sebenarnya area trading range kalian sebenarnya. Ya, itu kalau dilihat dari sudut pandang time frame yang besar, dalam artian kalau sudut pandangnya sebesar ini. Kalau dia cuma break trend line, apakah harga akan otomatis bisa melanjutkan penurunan? Misalnya break seperti ini, ya kemungkinan dia kalau dia turun sampai 2300 dan kemudian mantul lagi seperti ini gimana? Ya otomatis ini berarti harganya kan bergerak seperti ini. Dia akan turun sampai 2300, membuat higher low baru. Nanti kemungkinan harga bisa membuat higher high yang baru di atas, mungkin sampai 2500 bisa jadi. Ya. Kayaknya kalau kita ngelihat tren sekarang itu masih bullish secara garis besar, secara majornya seperti ini masih bullish. Selama ini enggak di break. Kalau ini di break, ini harga turun ke bawah kemudian nah udah kayak gini, baru marketnya sudah berubah yang namanya dari yang bullish menjadi bearish. Itu ya. Jadi supaya kalian tuh nggak ngeribet ngelihatnya. Ini kan kalau dari sudut pandang yang besar sekali ya. Kalau sudut pandang yang kecil seperti yang biasanya saya pakai ya, yang ini kan sudut pandang time frame yang kecil ya. Ini sebenarnya sudut pandang time frame yang kecil. Nah, cuma segini doang. Kalau cuma segini doang ngelihatnya apa? Ya bisa dibilang nggak ada tren di sini ya. Kalau cuma ngelihat begini doang, ya kalian nggak ada ngelihat apapun, yang ada itu kalian ngelihatnya itu adalah range. Ini biasanya saya pakai ya kan, di sini dan di sini udah. Ini harga break kemudian turun lagi, ya udah nih harga diam di tempat gitu. Ya. Jadi kalau saya ngasih analisa tiap hari itu, walaupun saya ngelihat dari dari weekly ke daily, sudut pandang kalian itu sebenarnya yang menentukan apakah ini masih bearish atau masih bullish, ya. Kalau sekarang kalian ingin open posisi, sebaiknya kalau ingin ambil posisi buy, jangan sekarang ya, jangan sekarang. Harga ini masih dalam kondisi bearish untuk saat ini ya. Ingat saat ini market structure-nya itu masihlah bearish di sini. Ya. Untuk saat ini ingat beda ya dengan yang besar tadi, dengan saat ini itu beda. Saat ini masih dalam kondisi bearish. Jadi kita masih dalam kondisi tekanan ke bawah. Jika demikian, apakah kita mau ambil sell? Ya, bisa ambil posisi sell. Di mana ambil sell lebih baik kalau bisa harga itu naik lagi sedikit ya, sampai 2360, 2365, kemudian terjadi pembalikan. Itu kita bisa ambil sell dengan target maksimal sampai ke 2328 di sini. Ya, bisa sampai sana kalau mau ambil posisi sell. Kalau di bawah 2346 lagi gimana? Karena kan 2346 itu adalah menjadi resistance become support saat ini. Ya, kalau kalian ingin sell di bawah 2346 bisa, tapi itu cukup beresiko. Ya, cukup beresiko karena untuk saat ini ada satu trend line minor yang bisa saya tarik itu dari sini sampai sini, ya. Walaupun ini nanti harga misalnya break di bawah trend line ya kan, otomatis harga itu akan akan bergerak juga di bawah 2346. Seperti ini misalnya, ya kan dia turun, break trend line, break 2346, retest. Kalau kalian ingin ambil sell di sini, ya itu high risk sebenarnya, bisa tapi high risk dengan target sampai ke 2328 di sini. Ya, di sini high risk sell di bawah 2346, safe sell ataupun sell yang aman itu ketika harga naik lagi sampai 2362, 2360, 2365 sekitaran sini terjadi balik. Itu bisa nge-sell dengan target sampai 2346. Ya. Kalau dia harga naik sampai sini dan terjadi pembalikan, ingat harga masih di atas trend line. Jadi kalau dia turun, kemungkinan turunnya cuma sampai trend line di sini sebelum nanti akhirnya misalnya harga terus melanjutkan kenaikan kayak gini. Ya. Gitu. Tapi kalau harga sudah pecah trend line misalnya, ya. Misalnya kalau harga sudah pecah trend line ke bawah, tapi harga balik lagi naik ke atas seperti ini, ya udah kalau terjadi pembalikan di sini, ya ini kalian bisa targetkan sampai bawah. Ya, bisa targetkan sampai 2328. Tapi harus pecah trendline dulu. Ya, pecah trendline dalam artian harus harga itu break di bawah trendline dan juga trading di bawah trendline, kemudian balik lagi masuk naik ke atas trendline. Nah, itu baru bisa dikatakan trendline ini sudah tidak valid. Ya, so far ini kan trendnya masih valid. Jadi seperti itu. Jadi sabar aja dulu kalau ingin ambil posisi buy dan juga ambil posisi sell. Buy di mana? Ideal buy saat ini adalah di 2303 atau enggak di 2300 udah titik. Ini merupakan ideal yang nge-buy saat ini.
Kenapa nggak di 2328 ya? Worry-nya adalah kalau ini harga menjemput 2328 lagi sekali, ya saya worry-nya adalah ini harga bisa langsung dengan mudah break 2328, yang ada harga akan mengejar sampai 2311 atau sampai 2303. Karena market structure sekarang itu masih bearish. Ya, jadi sebaiknya kita ambil posisi buy yang aman di bawah aja sekalian. Untuk buy yang aman di atas gimana? Ya udah tunggu dulu ya. Tunggu dulu misalnya ini pecah daripada supply terdekat di sini. Ya. Pecah di sana misalnya ini harga turun sampai sini, kemudian dia naik ya. Naik pecah trendline dan kemudian misalnya nanti ada konfirmasi atau nggak di mana gitu kan misalnya. Tergantung nanti market gimana ya. Kalau terjadi bisa harga membuat lebih naik lagi, ya kemungkinan harga bisa lebih buat naik lagi gitu. So far belum bisa saya rekomendasikan buat ngebuy sekarang. Ya, nge-sell it's okay, tapi ingat ada dua kondisi. Kalau dia harga break di bawah trendline dan juga di bawah 346 silahkan, tapi itu high risk. Kalau lebih amannya adalah harga menunggu di atas terjadi pembalikan baru harga itu bisa bergerak turun. Sekarang tidak ada pembalikan sama sekali, harga itu mau bergerak turun. Ya, ini harga sekarang masih dalam kondisi di atas trendline, harga terus secara minornya sekarang ini market terus membuat higher high dan higher low. Belum ada tanda-tanda mau turun. Ya. Ngebuy di mana kalau kondisi kayak gini? Kalau kondisi kayak gini kalian ngebuy rada rawan. Ya, untuk kalian ngelihat di sini misalnya adalah satu area demand, ya bisa jadi ya, ini bisa jadi kalian patokan sebagai area demand. Tapi masalahnya demandnya di sini itu sudah berada di bawah trendline. Jadi kalau kalian beranggapan ini harga akan bisa mantul tinggi, kemungkinan harga akan tertahan di sini sebelum nanti akhirnya bisa turun ke bawah. Ya, ini demand H1 dibandingkan dengan supply H4, of course supply H4 yang akan menang. Ya, jangan kebalik. Demand H1 ngelawan supply H4, kebiasaannya itu adalah time frame yang besar lebih menang biasanya. Ya. Jadi kalau harga turun sampai 2340, 2338 kalian ngebuy di sini ya sudah nggak masalah. Misalnya kalian ingin ngebuy di sini. Ya, stop lossnya berarti nggak usah lah sampai 2328, itu terlalu jauh ya. Itu 100 pip kejauhan ya. 80 pip cukup lah di sampai ke 2331. Enggak sampai 2330 itu 80-90 pip it's okay. Target sampai 2359 lagi juga dapat. Ya, kalau mau ngebuy di sini nggak masalah. Nanti kalau mau nge-sell ketika harga pembalikan di 2359 atau nggak 2360, stop lossnya itu lumayan tinggi untuk saat ini ya. Terdekat sih stop lossnya tergantung swing terakhir ya. Swing terakhir kan saat ini mau nggak mau itu ada di sini di harga 2370 mau nggak mau ya. Tapi kalau misalnya nanti ada swing terakhir sebelum harga itu drop, ya itu lebih bagus lagi. Misalnya swing terakhirnya itu ada di 2367 atau nggak 2368. Berarti stop loss juga 80 pip dengan target maksimal sampai 2328. Ini pun juga cukup jauh ya. 300 dengan 89 pip. Lumayan ya. Jadi gitu. Untuk sekarang marketnya memang membuat higher high dan higher low. Sabar dulu kalau ngebuy. Cukup riskan ngebuy di sini sebenarnya di 2340. Tapi bisa ngebuy bisa. Di sini ngebuy juga nggak masalah. Yang penting ingat atur lotnya. Ya, soalnya ini sekarang kan marketnya masih kondisi bearish sekali. Belum bisa saya katakan ini marketnya bisa bergerak melanjutkan major trendnya untuk bergerak naik. So far belum bisa. Mungkin besok ketika hari ini sudah tutup candle seperti apa, kita bisa melihat dengan pasti bagaimana pergerakannya. Soalnya kalau dilihat candle daily kemarin ini kan memang sudah mengisi ekor atas ya. Dan kalau dilihat sebenarnya di sini bisa dibilang nggak ada ekor bawahnya, bisa dibilang di sini. Ya, ini ekor bawahnya kecil sekali. Jadi kalau kemungkinan harga ini bergerak turun sampai 2333, ya udah kayak tadi ya, harga turun sampai ke 2336 di sini. Harga bisa melanjutkan kenaikannya atau enggak langsung dia break ke bawah sampai 2328 bisa juga. Gitu. Ya, jadi sabar dulu, jangan terlalu ambil pusing. Hari ini juga baru market kembali bergerak normal ya kan. Nanti malam juga ada satu berita doang. Jadi wait and see dulu untuk saat ini. Ya, saya pun juga pribadi akan wait and see dulu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.